Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bos Ducati kian menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Di balik pintu-pintu padek yang tampak tenang, percakapan mulai berubah arah. Bukan lagi tentang bagaimana Ducati akan kembali mendominasi, melainkan tentang bagaimana mereka harus menghadapi kebangkitan baru yang datang dari tempat yang tidak mereka duga. Pramac Racing, yang kini bersekutu dengan Yamaha dan seorang pembalap yang telah lama dijuluki monster pengereman, Toprak Razgatlioglu. Ketika Yamaha memutuskan untuk mengakhiri era panjang mesin inline-4 dan beralih ke konfigurasi V4 untuk YZR-M1 generasi terbaru, perubahan itu awalnya hanya dianggap langkah desperate pabrikan Jepang yang sudah bertahun-tahun tertinggal. Namun beberapa minggu setelah pengumuman itu, suasana di padek berubah drastis. Serangkaian bocoran dari tes privat mengungkapkan hal yang membuat kubu Ducati mulai gelisah. Toprak terlihat nyaman, sangat cepat, dan yang paling mengkhawatirkan, ia memahami karakter motor baru itu lebih cepat dari ekspektasi siapapun. Pada tes perdananya di Valencia, bahkan sebelum mesin V4 benar-benar turun ke lintasan, Toprak sudah memberi sinyal bahaya. Dengan motor yang masih menggunakan paket sementara, ia mampu mengadaptasi gaya balapnya hanya dalam hitungan putaran. Para teknisi Michelin yang ada di lokasi sempat tercengang melihat betapa cepat ia menemukan rasa ban depan, sesuatu yang biasanya menjadi momok para pembalap yang baru masuk MotoGP. Ban depan Michelin telah mematahkan mental banyak rookie dan bahkan membuat pembalap senior frustrasi, namun Toprak justru terlihat bermain-main dengannya. Setiap kali ia mengerem keras menuju tikungan, motornya turun seperti dilempar ke tanah, namun tetap stabil. Orang-orang yang menonton di padek mengakui, tak ada orang lain di dunia yang bisa melakukan itu. Kabar yang paling mengejutkan adalah ketika terungkap bahwa Toprak meminta, bahkan rela membayar, ban tambahan dari alokasi tes hanya untuk menambah waktu adaptasi. Padahal sebagian besar tes dilakukan dengan jadwal dan alokasi yang sangat ketat. Tapi motivasinya berbeda. Ia sedang mempersiapkan sesuatu, dan Yamaha tahu, Pramac tahu, bahkan Ducati pun perlahan mulai menyadarinya. Kombinasi antara mesin baru dan bakat yang tak bisa ditiru ini bukan hanya menciptakan potensi, tetapi ancaman nyata. Kecemasan Ducati tak hanya berasal dari kecepatan Toprak, tetapi juga dari keputusan Pramac Racing bergabung dengan Yamaha. Selama bertahun-tahun Pramac adalah aset paling berharga Ducati di luar tim pabrikan. Mereka bukan sekadar tim satelit, melainkan pemasok data, pengembang talenta, dan salah satu tim yang selalu mampu tampil kompetitif. Kehilangan mereka adalah tamparan keras. Namun yang membuat situasi semakin pahit adalah kenyataan bahwa Pramac tampak justru makin hidup setelah bergabung dengan Yamaha. Energi baru terasa. Mereka tidak hanya menjadi tim satelit, mereka menjadi pusat proyek kebangkitan Yamaha. Bos Ducati tentu saja tak bisa mengungkapkan rasa khawatirnya secara terbuka. Tetapi beberapa komentar yang bocor dari ruang rapat internal menunjukkan ketegangan yang mulai tumbuh. Salah satu petinggi Ducati disebut mengatakan bahwa mereka mengira Yamaha butuh beberapa tahun untuk kembali, tetapi tidak ada yang memperkirakan bahwa perubahan besar ini akan menunjukkan hasil lebih cepat dari yang dibayangkan. Apalagi dengan pembalap seperti Toprak, yang memiliki gaya balap paling agresif, paling liar, dan paling sulit diprediksi. Seorang analis bahkan menyebutnya pembalap yang tidak bisa ditiru, dan itulah masalah terbesar bagi Ducati. Mereka bisa meniru aerodinamika, mereka bisa meniru konfigurasi mesin, tetapi mereka tidak bisa meniru seorang Toprak. Sementara itu di garasi Pramac, suasana kontras terlihat jelas. Para mekanik bekerja dengan antusiasme yang belum pernah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Yamaha memberi mereka kebebasan dan kepercayaan, sementara kedatangan Toprak memberikan aura baru, sebuah keyakinan bahwa mereka bukan sedang membangun proyek biasa, melainkan proyek yang bisa mengubah arah sejarah MotoGP. Ada momen-momen kecil yang tersebar dari cerita orang-orang di padek, bagaimana Toprak berkali-kali meminta perubahan kecil pada karakter engine brake, bagaimana ia memuji agresivitas mesin baru, bagaimana ia terlihat tersenyum sendiri setelah keluar dari tikungan saat tes. Senyum seperti itu biasanya hanya muncul dari pembalap yang tahu ia punya sesuatu yang orang lain belum punya. Ducati memahami betapa berbahayanya situasi ini. Dominasi mereka beberapa tahun terakhir memang mengesankan, namun mereka tahu betul bahwa dominasi di MotoGP bersifat rapuh.
Sedikit perubahan teknis, sedikit pergeseran arah regulasi, sedikit sentuhan bakat dari seorang pembalap spesial, semua itu cukup untuk merobohkan kerajaan. Dan Yamaha, yang selama bertahun-tahun diragukan, sekarang kembali sebagai ancaman besar, didorong oleh rasa lapar, inovasi radikal, dan seorang pembalap yang begitu agresif hingga fisika pun tampak terpaksa tunduk padanya. Ketika kabar mengenai performa awal motor V4 Yamaha semakin banyak terdengar, Ducati mulai merasakan tekanan psikologis yang jarang mereka alami dalam beberapa musim terakhir. Mereka tidak hanya harus menjaga jarak dari KTM dan Aprilia, kini mereka harus menghadapi kebangkitan musuh lama yang kembali dengan wajah baru. Di balik segala strategi, teknologi, dan politik padek, pada akhirnya ada satu hal yang membuat kecemasan itu semakin dalam. Toprak Razgatlioglu tidak datang untuk sekadar berpartisipasi. Ia datang untuk menang. Dan setiap kali ia mengerem di tikungan dengan gaya khasnya, dunia MotoGP serasa menahan napas. Jika semua tanda awal ini benar adanya, musim 2026 bukan sekadar musim baru. Ia akan menjadi awal dari babak perang baru. Sebuah perang yang mungkin mengguncang hierarki MotoGP hingga ke akar-akarnya. Bos Ducati tentu memiliki alasan kuat untuk mulai cemas. Sebab kali ini, ancaman nyata benar-benar sedang bangkit, dan namanya adalah Toprak Razgatlioglu. Di balik gemerlap persiapan MotoGP 2026, suasana padek mendadak berubah menjadi ruang berisi ketegangan yang sulit diabaikan. Para petinggi Ducati, pabrikan yang selama 5 musim terakhir mendominasi kelas Premier dengan mesin-mesin buasnya, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ancaman yang datang bukan dari musuh lama seperti Honda atau KTM, melainkan dari sumber yang mungkin tak mereka perkirakan, Yamaha. Dan ancaman itu memiliki satu nama yang kini menggema di seluruh padek, Toprak Razgatlioglu. Sang juara dunia WSBK yang penuh agresi dan insting buas itu telah tiba, dan pada fase yang sangat dini, ia sudah menebarkan rasa cemas kepada Ducati. Segalanya bermula dari sesi tes yang tampak biasa saja. Valencia, Aragon, beberapa pekan latihan yang biasanya dipenuhi eksperimen kecil tanpa terlalu banyak drama. Namun Yamaha kini adalah Yamaha yang berbeda. Setelah krisis panjang, setelah kalah telak dari Ducati dalam pengembangan mesin, mereka datang ke lintasan dengan sesuatu yang baru dan radikal, mesin V4. Dan ketika nama Toprak dipasangkan dengan proyek besar itu, seluruh narasi kejuaraan mendadak berubah arah. Sinyal bahaya pertama muncul ketika Fabio Quartararo, sosok yang paling mengenal M1 versi lama, mengaku sangat terkejut melihat kecepatan Toprak sejak kali pertama mengendarai prototipe Yamaha MotoGP. Performa itu tidak datang dari adaptasi panjang, tidak lahir dari ribuan lap uji coba, melainkan dari beberapa kali keluar masuk pit lane. Seolah-olah Toprak telah lama menunggu momen ini, menahan diri selama bertahun-tahun di WSBK, dan kini meledak di kelas tertinggi. Kata-kata Quartararo menyebar cepat ke seluruh padek, dan sampai ke telinga manajemen Ducati yang awalnya tak terlalu peduli. Namun itu baru permulaan. Seorang insider dari Yamaha kemudian menambahkan komentar yang membuat rival mulai cemas, ini bahkan belum Toprak yang sebenarnya. Kalimat itu menyiratkan bahwa performa mengejutkan Toprak di tes awal belum mendekati batas kemampuannya. Jika adaptasi masih 60%, sementara kecepatannya sudah menyulitkan beberapa pembalap top MotoGP, maka apa yang akan terjadi jika ia mencapai 100%? Manajer Pramac Racing, Gino Borsai, bahkan terang-terangan mengakui ia tidak menyangka anak baru dalam timnya bisa memberikan data teknis seakurat itu. Caranya membaca motor, memetakan perilaku mesin, dan memberikan feedback detail. Itu level pembalap besar, ucapnya. Dan Borsai bukan tipe manajer yang mudah memuji. Ketika ia berkata Toprak jauh lebih cepat dari ekspektasi, padek langsung tahu perubahan besar sedang terjadi. Ducati pun perlahan mulai berubah sikap. Dari yang awalnya mendengar kabar ini dengan senyum tipis, kini mereka memanggil para teknisi, menganalisis rekaman data, mencari tahu dari mana kecepatan Yamaha tiba-tiba muncul. Meski demikian, sumber kepanikan terbesar mereka bukan sekadar motor baru Yamaha, melainkan kombinasi yang mematikan, motor baru plus pembalap dengan karakter buas seperti Toprak.
Pengereman kerasnya, senjata utama yang bertahun-tahun membuatnya ditakuti di WSBK, memang tidak bisa ia gunakan sepenuhnya di MotoGP, terutama dengan paket aerodinamika dan beban pengereman yang berbeda. Namun bahkan ketika harus membatasi gaya pengeremannya, Toprak tetap berada di level yang membuat para analis Ducati mulai bertanya dalam hati, jika ini yang terjadi ketika ia tidak menggunakan kekuatan utamanya, bagaimana jadinya ketika ia berhasil menyesuaikan semuanya. Tambahan lagi, motor Yamaha V4 ternyata menunjukkan tanda-tanda potensi besar. Ban belakang yang tadinya menjadi masalah klasik Yamaha mulai mendapatkan grip yang lebih stabil. Handling depan yang biasanya lunak ini lebih tajam, memungkinkan Toprak masuk tikungan dengan presisi yang mirip dengan gaya khasnya. Mesin yang dulu sering kalah derajat dari Ducati dalam hal top speed kini mulai menunjukkan data yang membuat beberapa insinyur Ducati mengerutkan dahi. Pada titik ini, tekanan bukan hanya terasa di ruang rapat Ducati, tetapi juga di garasi para pembalap mereka. Jack Miller, yang akan menjadi rekan Toprak di Pramac pada 2026, bahkan mengakui secara tersirat bahwa Rookie tersebut jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Komentar seperti ini biasanya hanya basa-basi. Namun ketika Miller mengatakannya dengan nada serius, itu berarti ia benar-benar merasakan ancaman. Ducati memiliki segalanya, motor cepat, struktur teknis solid, dan para pembalap dengan gaya agresif. Namun mereka juga tahu sejarah, dominasi tidak pernah bertahan lama di MotoGP. Valentino Rossi pernah mengubah semuanya ketika datang ke Yamaha pada 2004. Marc Marquez menghancurkan keseimbangan kompetisi pada 2013. Kini, ada kemungkinan bahwa giliran Toprak yang akan mengguncang peta kekuatan pada 2026. Di setiap sudut paddock, bisik-bisik yang sama mulai terdengar, Yamaha telah bangkit. Dan kebangkitan ini bukan hanya soal teknologi, melainkan soal menemukan pembalap yang tepat di era yang tepat. Di mata fans, Toprak adalah pemberani dengan bakat luar biasa. Di mata analis, ia adalah paket komplit yang bisa menembus batas. Namun di mata Ducati, ia kini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar pesaing, ia adalah ancaman nyata. Itulah sebabnya bos Ducati mulai terlihat gelisah. Tidak secara terang-terangan, tetapi dari cara mereka mempersingkat rapat, meningkatkan intensitas pengujian, dan mendorong para insinyur untuk bekerja lebih cepat dari biasanya. Mereka tidak ingin MotoGP 2026 menjadi musim di mana kejayaan mereka runtuh. Namun dengan apa yang terjadi di tes awal, aroma bahaya itu terasa semakin dekat. Toprak Razgatlioglu baru saja memulai perjalanannya. Tetapi gema langkah pertamanya sudah cukup untuk membuat musuh terbesar Yamaha menoleh dengan cemas. Di balik hiruk-pikuk paddock yang mulai mereda setelah tes pasca musim di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, tersisa sebuah cerita yang menggema di antara para pebalap dan kru. Keterkejutan Fabio Quartararo melihat kecepatan Toprak Razgatlioglu di atas motor MotoGP untuk pertama kalinya. Tidak ada yang benar-benar menyangka bahwa juara World SBK itu akan langsung menggebrak dengan penampilan yang begitu agresif, begitu percaya diri, dan begitu cepat. Bahkan Quartararo sendiri, yang sudah lama mengarungi kerasnya dunia MotoGP, harus mengakui bahwa Toprak tampil di luar dugaan. Tes pasca musim tersebut semula diperkirakan berlangsung biasa saja. Trek yang masih basah dari hujan semalam membuat banyak pebalap memilih menunggu hingga keadaan membaik. Semuanya tampak seperti hari uji coba rutin, hingga sesi sore dimulai dan aspal akhirnya mengering. Saat itulah Toprak turun ke lintasan dengan motor Yamaha versi prototipe bermesin V4, sebuah mesin baru yang sedang dikejar performanya oleh pabrikan Jepang tersebut. Dan sejak momen pertama roda motor itu menyentuh aspal kering, suasana paddock mulai berubah. Dalam hitungan lap, Toprak menunjukkan kecepatan yang membuat banyak kepala menoleh. Ia mencatatkan waktu hanya sekitar 1,3 detik dari pembalap tercepat hari itu. Untuk seorang rookie yang baru pertama kali menjajal mesin MotoGP dalam kondisi kering, hasil itu bukan hanya baik, tetapi mengejutkan. Apalagi ia terlihat begitu nyaman mengendalikan motor yang jauh lebih liar, lebih bertenaga, dan lebih sensitif dibandingkan Superbike yang selama ini ia kuasai. Manajernya, Kenan Sofuoglu, bahkan tampak nyaris tak percaya.
Ia menyebut Toprak baru berada di permukaan kemampuan, menunjukkan bahwa masih banyak potensi terpendam yang belum keluar. Komentar itu membuat suasana paddock semakin panas, seolah memberi sinyal bahwa kedatangan Toprak bukan sekadar percobaan, melainkan ancaman langsung bagi para pebalap papan atas. Namun momen yang paling banyak dibicarakan bukanlah komentar sang manajer, melainkan ekspresi Fabio Quartararo. Sang juara MotoGP itu terlihat memperhatikan tiap lap yang dilakukan Toprak, menganalisis garis balapannya, memerhatikan cara ia mengerem dan memiringkan motor. Hingga akhirnya, ketika sesi berakhir, Quartararo memberi pernyataan jujur yang membuat banyak orang terperangah. Ia benar-benar terkejut dengan kecepatan Toprak. "Ini hari yang sangat sibuk," ujar Quartararo setelah menghabiskan sejumlah lap penting bersama Yamaha. "Semua orang mencoba menyelesaikan pekerjaan di kotak, tapi saya melihat Toprak mencatat lebih banyak lap dari saya, dan yang membuat saya cukup terkejut adalah kecepatannya hari ini." Kalimat itu keluar tanpa banyak penyaringan, menunjukkan rasa kagum yang tulus. Tidak sering seorang pebalap top MotoGP mengakui secara terbuka bahwa ia takjub pada seorang rookie, apalagi yang datang dari dunia yang berbeda seperti World SBK. Namun Quartararo melanjutkan komentarnya dengan nada yang lebih serius. Menurutnya, Toprak akan berkembang lebih cepat daripada yang dibayangkan banyak orang. Ia bahkan memprediksi bahwa saat musim penuh tiba, Toprak bisa saja menjadi salah satu kekuatan baru di grid MotoGP. Yang membuat komentar Quartararo semakin menarik adalah kenyataan bahwa posisinya sendiri pada tes tersebut tidak terlalu menonjol. Ia berada di urutan ke-15, hanya terpaut sekitar 0,7 detik dari Toprak. Selisih itu kecil, dan bagi seorang juara dunia, jarak sekecil itu dari rookie bisa menjadi tanda bahaya. Ada bayang-bayang persaingan baru, ancaman baru yang muncul dari dalam garasinya sendiri. Dan itu membuat tes tersebut tidak hanya menjadi sesi evaluasi teknis, tetapi juga pembuktian psikologis. Selain soal performanya di lintasan, ucapan Quartararo juga mengandung pesan tersirat mengenai kondisi Yamaha saat ini. Motor V4 yang sedang dikembangkan menjadi harapan besar pabrikan Jepang tersebut. Quartararo menyebut Yamaha harus bekerja sangat keras di musim dingin untuk memastikan bahwa motor itu siap dipakai secara kompetitif saat memasuki musim baru. Bagi Quartararo, motor yang baik bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal konsistensi dan kenyamanan dalam setiap lintasan. Namun kini, setelah melihat Toprak begitu cepat dalam waktu singkat, tuntutannya pada Yamaha menjadi lebih tinggi. Motor itu tidak boleh hanya cocok untuk satu gaya balap, tetapi harus cukup fleksibel untuk dua karakter yang sangat berbeda. Di balik semua itu, masa depan Quartararo sendiri berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Kontraknya akan berakhir setelah musim 2026, dan ia telah beberapa kali menegaskan bahwa performa Yamaha akan menjadi faktor utama dalam keputusannya untuk bertahan atau hengkang. Kinerja Toprak yang impresif mungkin menjadi dorongan bagi Yamaha untuk mempercepat pengembangan motor, tetapi juga bisa menjadi tekanan tambahan bagi Quartararo untuk mempertahankan posisinya sebagai pembalap utama. Ketika matahari mulai tenggelam di balik tribun, Ricardo Tormo dan para kru mulai membereskan peralatan mereka, cerita tentang tes tersebut terus menggaung. Bukan siapa yang tercepat di hari itu, bukan pula teknologi baru yang sedang diuji, melainkan kemunculan sosok Toprak Razgatlioglu dan reaksi seorang juara dunia bernama Fabio Quartararo. Seolah-olah hari itu menjadi lembar pertama dari babak baru dalam sejarah Yamaha, sebuah rivalitas internal yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Yang jelas, setelah hari itu, satu hal menjadi pasti, Toprak tidak datang ke MotoGP untuk sekadar belajar. Ia datang untuk menantang. Dan Quartararo, sadar atau tidak, telah menjadi saksi pertama dari kebangkitan ancaman baru bagi para raksasa MotoGP.